Slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this. Taburkan mesa seres, taburkan cinta. Bagi sebagian orang, foto ini tampak biasa saja. Namun di balik foto ini ada kisah yang sangat menyedihkan. Dia bernama Omaira Sanchez. Dia adalah seorang perempuan yang sedang berjuang untuk bertahan hidup di tengah genangan air selama 60 jam lamanya. Kenapa dia tidak segera diselamatkan, tapi hanya diajak ngobrol? Nah, sebenarnya kakinya tertindih reruntuhan bangunan yang sangat berat. Dia terjebak dan tidak mungkin ditarik ke atas. Ada yang menyarankan untuk mengamputasi kakinya, namun hal itu tentu sangat sulit karena badan Omaira sendiri tergenang di dalam air. Dokter tidak mungkin melakukan amputasi di bawah sana. Lantas seperti apa perjuangan Omaira Sanchez? Tragedi apa yang menimpa kotanya? Dan ada kisah apa di bawah kota Armero ini? Mari kita simak kisah lengkapnya di situ. Dari luar, danau ini tampak biasa saja, tapi di bagian bawahnya terdapat jalur gua bawah air yang tersambung dengan danau lain di sekitarnya. Jadi Anda bisa saja masuk lewat danau El Dudu ini dan keluar lewat danau lainnya, atau bahkan Anda bisa tembus ke laut. Yang benar. Tapi jangan sembarangan masuk, karena di gua ini dulunya pernah terjadi kejadian yang sangat menggerikan, di mana ada 2 orang penyelam yang mencoba masuk ke dalam sana. Sebenarnya di mulut gua ini sudah diberikan tanda peringatan agar mereka tidak menyelam lebih jauh. Dianya malah masuk ke jalur sempit yang terlarang ini. Jalur itu berkelok-kelok dan banyak batu-batu tajamnya. Makin jauh mereka masuk, makin sempit pula lorongnya. Sampai akhirnya dia melihat di depannya adalah jalur buntu. Dan apesnya, lorong ini benar-benar ngepas dengan tubuhnya, sehingga dia tidak bisa putar balik di situ. Mau tidak mau, dia hanya bisa menunggu sampai tim penyelamat datang menyelamatkannya. Lantas, bisakah tim penyelamat menyelamatkannya? Sampai berapa lama dia bisa bertahan di sana? Ini adalah tambang Levan, sebuah tambang yang memiliki kedalaman hingga 600 meter di bawah permukaan tanah. Lorong-lorongnya bahkan memanjang hingga 2,5 km di bawah dasar laut. Hebatnya, para pekerja menggali menggunakan peralatan sederhana. Sementara itu, semakin dalam mereka menggali, semakin sulit pula mereka keluar dan masuk dari dalam sana. Untuk naik turun, mereka membuat tangga yang disusun sebanyak 80 butir. Bahkan untuk menuruni tangga ini, pekerja membutuhkan waktu selama 1,5 jam. Dan itu tidak dihitung sebagai jam kerja. Sampai di dasar tambang, mereka disambut oleh kegelapan. Tidak ada senter, sehingga pekerja hanya menggunakan lilin. Suhu panas memenuhi ruangan. Zat beracun juga bisa saja meracuni mereka. Beberapa zat di bawah sana bahkan mudah meledak. Lantas saat mereka sudah sakit, siapa yang mau membawanya ke atas? Ya tak tahu. Sampai suatu hari, terjadilah sebuah tragedi yang sangat memilukan. Hari ini mari kita simak kisahnya dan... Udah sering ya saya membahas tragedi tambang yang jebol, entah jebol kemasukan air danau atau jebol kemasukan air dari tambang sebelah dan banyak lagi. Tapi lagi-lagi ada lagi tragedi menggerikan yang terjadi di dalam tambang. Nah, tambang ini berdekatan dengan danau yang dulunya adalah tambang juga, namun terbengkalai. Terowongan yang dibuat pada tambang ini sangat banyak dan dalam. Saking banyaknya, lu bisa nyasar kalau nggak hafal jalan. Saat itu, pekerja sedang berpencar menggali pada masing-masing lorong. Tiba-tiba, dentuman besar terdengar dari atas. Danau itu jebol, air mengalir turun dengan deras, dan menjebak para penambang di bawahnya. Untungnya, sebagian pekerja berhasil berlindung di ruangan yang tak terjangkau air. Lalu bagaimana cara mereka diselamatkan? Padahal kan tidak ada jalur lain. Tim penyelamat di atas juga bingung tuh harus mengembor di mana, karena tambang ini kan luasnya minta ampun. Bagaimana perjuangan mereka? Simak dulu kisahnya. Sama siapa?